Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sini yang tak kenal dengan Ahmad Hussein Didet atau yang kerap disapa Ahmad Didet rahimahullah? Bagaimana tidak dikenal? Dia mampu membantah para pendeta-pendeta kelas atas pada zamannya dengan keberanian dan kecerdasan berpikirnya, serta apa-apa yang menuntunnya untuk menyuarakan kebenaran agama Islam. Pada suatu hari di Afrika, Ahmad Didat menemui salah satu pendeta di sana yang disebut juga dengan Domine. Ia berdiskusi dengan ayah Domine juga. Mereka bertiga duduk di perpustakaannya dan mulai menceritakan. Saya mengajukan pertanyaan, apakah yang dikatakan Injil tentang Muhammad? Lalu tanpa ragu-ragu, pendeta itu menjawab, tidak ada. Saya bertanya, mengapa tidak ada? Berdasarkan penafsiran Anda, Injil mengatakan banyak hal tentang kebangkitan Soviet Rusia dan tentang hari akhir, bahkan tentang paus dari Katolik Roma. Lalu dia menjawab, ya, tetapi tidak ada tentang Muhammad. Saya lalu bertanya lagi, mengapa tidak ada? Muhammad, seorang yang bertanggung jawab, membawa jutaan pengikutnya menjadi sebuah komunitas yang mendunia, yang dengan pengaruhnya percaya pada keajaiban kelahiran Yesus dan bahwa Yesus adalah Mesias, dan juga bahwa dengan izin Tuhan ia dapat menghidupkan orang yang mati, lalu menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penderita kusta. Tentunya kitab tersebut atau Injil mengatakan sesuatu tentang pemimpin besar manusia ini yang berkata sangat baik tentang Yesus dan Ibunda Maryam. Lalu ayah dari pendeta itu menjawab, anakku, saya telah membaca Injil selama 50 tahun lebih. Dan jika terdapat sesuatu yang menyinggung tentang Muhammad, maka saya akan mengetahuinya. Lalu Syekh Ahmad Didat pun bertanya lagi, menurut Anda, bukankah di dalam perjanjian lama terdapat ratusan ramalan sehubungan dengan kedatangan Yesus? Lalu Domine menyela, bukan ratusan, bahkan ribuan. Lalu saya berkata lagi, saya tidak akan memperdebatkan 1001 ramalan di perjanjian lama sehubungan dengan kedatangan Yesus Kristus, karena umat Islam di seluruh dunia telah menerimanya tanpa perlu pembuktian dari ramalan Injil manapun. Kami umat Islam secara de facto telah menerima Yesus dengan pengaruh Muhammad saja. Dan saat ini di dunia terdapat tidak kurang dari 900 juta pengikut Muhammad yang mencintai, memuliakan, dan menghormati utusan Tuhan yang besar ini, yaitu Yesus Kristus, tanpa perlu diyakinkan oleh umat Kristen melalui arti Injil dalam dialek bahasa mereka. Dari ribuan ramalan tersebut, apakah Anda menunjukkan satu saja ramalan yang menyebutkan nama Yesus? Istilah Mesias yang diterjemahkan Kristus adalah bukan nama, tetapi sebuah sebutan. Adakah sebuah ramalan yang mengatakan bahwa nama Mesias akan menjadi Yesus dan nama ibunya akan menjadi Maria? Bahwa yang seharusnya menjadi ayahnya adalah Yusuf si tukang kayu, bahwa ia akan lahir pada masa pemerintahan Raja Hero, dan lain-lain? Lalu Domina menjawab,
Tidak, tidak ada perinciannya seperti itu. Lalu Syekh Ahmad Didat bertanya lagi, lalu bagaimana Anda menyimpulkan bahwa ribuan ramalan tersebut mengacu kepada Yesus? Lalu Domina menjawab, perhatikan, ramalan adalah kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ketika hal itu terjadi, kita lihat secara nyata pemenuhan atas apa yang telah diperkirakan di masa lalu dalam ramalan-ramalan tersebut. Lalu Syekh Ahmad Didat menjawabnya lagi, apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah bahwa Anda menyimpulkan, mencari alasan, menempatkan dua dan dua bersama-sama. Lalu dia berkata, ya. Lalu Syekh Ahmad Didat menjawab lagi, jika ini yang Anda lakukan dengan ribuan ramalan untuk membenarkan pendapat Anda tentang keaslian Yesus, mengapa kita tidak melakukan sistem yang sama untuk Muhammad? Lalu Domino pun setuju hal tersebut adalah argumen yang adil, alasan yang dapat diterima dalam memperlakukan masalah tersebut. Lalu saya memintanya untuk membuka Ulangan pasal 18 ayat 18. Saya membaca ayat tersebut berdasarkan ingatan dalam versi Afrika dengan tujuan sedikit berlatih bahasa yang digunakan bangsa di Afrika Selatan. Terjemahannya sebagai berikut. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kitab Ulangan 18 ayat 18. Setelah saya bacakan ayat di atas dengan pelafalan yang tidak jelas, saya bertanya kepadanya, kepada siapa ramalan tersebut ditujukan? Lalu tanpa keraguan sedikit pun dia menjawab, Yesus. Saya bertanya lagi, mengapa Yesus? Namanya tidak disebut di sini. Lalu Domina menjawab lagi, karena ramalan adalah kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita temukan kata-kata dalam ayat ini cukup melukiskannya. Anda lihat, kata yang paling penting dari ramalan ini adalah soji is atau like unto the, seperti kamu, seperti Musa, dan Yesus seperti Musa. Lalu saya bertanya lagi, dalam hal apa Yesus seperti Musa? Lalu dia menjawab, yang pertama, Musa adalah seorang Yahudi dan Yesus juga seorang Yahudi. Yang kedua, Musa adalah seorang nabi dan Yesus juga seorang nabi. Karena itu Yesus seperti Musa. Dan itu tepat sekali seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa, yaitu sos chi is. Lalu saya bertanya lagi, dapatkah Anda pikirkan persamaan-persamaan lain antara Musa dan Yesus? Lalu Domina mengatakan, ia tidak dapat memikirkan yang lain. Lalu saya pun membalas, jika hanya dua kriteria ini saja untuk menentukan calon dalam ramalan pada Ulangan ayat 18, maka untuk kasus ini kriteria dapat dipenuhi oleh setiap tokoh setelah Musa pada kitab Injil, yaitu Solomon, Yesaya, Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Malachi, Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Karena mereka semua juga seorang Yahudi dan juga nabi.
mengapa tidak menerapkan ramalan tersebut kepada salah satu nabi-nabi ini? Dan mengapa harus Yesus? Mengapa kita harus menganggap yang satu ikan sementara yang lainnya unggas? Lalu Domine tidak menjawab. Lalu saya meneruskan. Perhatikan, kesimpulan saya adalah Yesus hampir tidak seperti Musa. Dan jika salah, saya akan senang jika Anda meluruskan saya. Sambil berkata, saya memberi alasan kepadanya. Pertama, Yesus tidak seperti Musa, karena menurut Anda, Yesus adalah Tuhan, tetapi Musa bukanlah Tuhan. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domine. Lalu Domine menjawab, ya. Lalu saya berkata, karena itu Yesus tidak seperti Musa. Yang kedua, menurut Anda, Yesus mati untuk dosa-dosa dunia, tetapi Musa tidak mati untuk hal tersebut. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domine. Lalu dia menjawab lagi, ya. Lalu saya menegaskan sekali lagi, karena itu Yesus tidak seperti Musa. Lalu saya menjelaskan lagi. Yang ketiga, menurut Anda, Yesus pergi ke neraka selama 3 hari, tetapi Musa tidak masuk ke sana. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domine. Dia menjawab tanpa perlawanan, ya. Lalu saya menjelaskan, ini semua bukanlah fakta yang sukar, kokoh, dan nyata. Hal ini adalah persoalan keyakinan belaka di mana seorang awam dapat tersandung dan jatuh. Marilah kita diskusikan sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, yang jika orang awam diundang untuk mendengar diskusi tersebut, mereka tidak akan kesulitan mengikutinya. Bagaimana? Domine sangat senang dengan usulan tersebut. Di sini ada 8 argumen yang tak terbantahkan. Yang pertama, ayah dan ibu. Musa mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Muhammad juga mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Tetapi Yesus hanya mempunyai seorang ibu, dan ayahnya bukan seorang manusia. Apakah hal ini benar? Lalu Domine berkata, ya. Saya lalu berkata, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Yang kedua adalah kelahiran ajaib. Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu melalui percampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tetapi Yesus diciptakan dengan sebuah keajaiban istimewa. Dalam kitab Matius ayat 18 dijelaskan, sebelum mereka atau Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan Lukas mengatakan bahwa ketika berita gembira atas kelahiran anak suci tersebut diberitahukan kepada Maria, dia memberi alasan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, sedangkan aku belum bersuami? Lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kitab suci Al-Quran menegaskan kelahiran Yesus yang ajaib tersebut dalam istilah yang mulia dan luhur dalam menjawab pertanyaan yang logis dari Maria. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril,
Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, "Jadilah." Lalu jadilah dia. Quran Surat Al-Imran ayat 47. Bukanlah menjadi keharusan bagi Allah untuk menanam benih pada seseorang atau binatang. Jika Dia menghendakinya, itu pasti akan terjadi. Ini adalah konsep umat Islam pada kelahiran Yesus. Ketika saya membandingkan versi Al-Quran dan Injil tentang kelahiran Yesus kepada pendeta Dankers, pemimpin masyarakat penginjil di kota terbesar kami ini, dan ketika saya bertanya, versi mana yang lebih Anda sukai untuk diberikan kepada anak perempuan Anda, Al-Quran atau Injil? Pria tersebut menundukkan kepalanya dan menjawab, versi Al-Quran. Lalu dengan cepat saya berkata kepada Domine, apakah benar kelahiran Yesus yang ajaib berlawanan dengan kelahiran Musa dan Muhammad yang alami? Dia menjawab dengan bangga, ya. Lalu saya melanjutkan, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Yang ketiga adalah ikatan perkawinan. Musa dan Muhammad menikah dan mempunyai anak, tetapi Yesus tetap menjadi seorang bujangan selama hidupnya. Apakah hal ini benar? Maka Domine menjawab, iya. Lalu saya berkata, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Yang keempat, Yesus ditolak oleh kaumnya. Musa dan Muhammad diterima sebagai nabi oleh kaumnya dalam kehidupan mereka. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang Yahudi terus-menerus memberi kesulitan kepada Musa. Tetapi sebagai bangsa secara keseluruhan, mereka mengetahui bahwa Musa adalah utusan Allah yang dikirim untuk mereka. Orang-orang Arab juga membuat kehidupan Muhammad menjadi menderita. Beliau sangat menderita akibat ulah mereka. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau harus pindah dari kota kelahirannya. Tetapi sebelum kematiannya, bangsa Arab secara keseluruhan telah menerimanya sebagai utusan Allah. Tetapi berdasarkan Injil dalam Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan bahkan sampai hari ini, setelah 2000 tahun, kaumnya orang-orang Yahudi secara keseluruhan telah menolaknya. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domine dan Domine menjawab, ya. Lalu saya meneruskan, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Yang kelima, kerajaan dunia lain. Musa dan Muhammad adalah nabi dan juga raja. Nabi berarti seorang manusia yang menerima wahyu untuk menunjuki manusia dan menyampaikan petunjuk ini kepada ciptaan Allah seperti yang diterimanya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Raja adalah seorang manusia yang mempunyai kekuasaan atas hidup dan mati rakyatnya. Tidaklah penting apakah orang tersebut mengenakan mahkota atau tidak, atau apakah dia mengenakan pakaian raja. Jika seseorang mempunyai hak untuk memberikan hukuman mati, maka dia adalah raja. Musa memiliki kekuasaan tersebut. Begitu juga Muhammad. Beliau memiliki kekuasaan atas hidup dan mati kaumnya.
Pada Injil terdapat beberapa contoh orang-orang yang hanya diberi kenabian, tetapi tidak dalam posisi untuk menerapkan petunjuk mereka. Beberapa orang suci Tuhan yang tidak berdaya menghadapi penolakan yang keras atas pesan yang disampaikan mereka ini adalah Nabi Lut, Jonah, Daniel, Ezra, dan Yohanes Pembaptis. Mereka hanya dapat menyampaikan pesan, tetapi tidak memaksakan hukuman. Sayangnya, Nabi suci Yesus juga termasuk kategori ini. Para penginjil Kristen dengan jelas membenarkan hal ini. Ketika Yesus diseret sebelum gubernur Roma Pontius Pilat menuduhnya sebagai pendusta, Yesus membuat sebuah pernyataan meyakinkan dalam pembelaannya untuk menyangkal tuduhan yang salah. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yohanes 18 ayat 36. Hal ini meyakinkan Pilatus dengan pemikiran bahwa Yesus tidak sepenuhnya berkuasa atas kemampuan rohaninya. Dia tidak menganggapnya orang yang membahayakan pemerintahannya. Yesus hanya menuntut sebuah kerajaan spiritual. Dengan kata lain, dia hanya menyatakan sebagai seorang nabi. Apakah hal ini benar? Saya pun bertanya kepada Domine. Lalu Domine pun menjawab, "Ya." Karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammadlah yang seperti Musa. Yang keenam, tidak ada hukum baru. Musa dan Muhammad membawa hukum dan aturan baru untuk kaumnya. Musa tidak hanya memberi 10 perintah Allah kepada orang-orang Israel, tetapi hukum-hukum peribadatan yang sangat luas sebagai petunjuk kaumnya. Muhammad datang kepada sebuah kaum yang sangat bodoh dan biadab. Mereka menikahi ibu tirinya, menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, mabuk-mabukan, berzina, menyembah berhala, dan berjudi dari hari ke hari. Dan kenyataannya Nabi Muhammad memberikan kaumnya sebuah hukum dan peraturan yang belum pernah dimiliki mereka sebelumnya. Mengenai Yesus, ketika orang-orang Yahudi merasa curiga terhadapnya bahwa ia mungkin seorang penipu dengan tujuan menyesatkan ajaran mereka, Yesus mengambil penderitaan untuk meyakinkan mereka bahwa dia tidak datang dengan agama baru, tidak ada hukum baru, dan tidak ada peraturan baru. Saya kutip kata-katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Matius 5 ayat 17 sampai 18. Dengan kata lain, dia tidak datang dengan hukum atau aturan baru. Dia datang hanya untuk menggenapi hukum lama. Hal inilah yang diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk dimengerti. Kecuali jika ia sedang mencoba menggertak orang-orang Yahudi agar menerimanya sebagai utusan Allah dan dengan dalih mencoba memasukkan agama baru kepada mereka. Tidak. Utusan Tuhan ini tidak akan pernah berusaha dengan curang untuk menumbangkan agama Tuhan. Dia dengan sendirinya mematuhi hukum. Dia mematuhi perintah-perintah Musa dan menghormati hari Sabat.
Tidak ada kesempatan seorang Yahudi menunjukkan jari padanya dan berkata, "Mengapa kamu tidak puasa?" atau "Mengapa kamu tidak mencuci tanganmu sebelum membelah roti?" Yesus menuduh mereka selalu mengatakan bertentangan dengan muridnya, tetapi tidak pernah bertentangan dengannya. Hal ini karena sebagai seorang Yahudi yang baik, ia menghormati hukum-hukum Nabi yang mendahuluinya. Singkatnya, ia tidak menciptakan agama baru dan tidak membawa hukum baru seperti Musa dan Muhammad. Lalu saya bertanya kepada Domine, "Apakah hal ini benar?" Lalu ia menjawab, "Ya." Lalu saya menegaskannya sekali lagi, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Yang ketujuh adalah bagaimana mereka pergi. Musa dan Muhammad meninggal dalam kematian yang wajar. Tetapi menurut agama Kristen, Yesus dengan kejam dibunuh di tiang salib. Apakah hal ini benar? Saya bertanya kepada Domine. Lalu Domine menjawab, "Ya." Lalu saya menegaskan, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Yang kedelapan adalah surga sebagai tempat kediaman. Musa dan Muhammad terbaring dikubur dalam bumi, tetapi menurut Anda, Yesus beristirahat di surga. Apakah hal ini benar? Lalu Domine setuju. Lalu saya melanjutkan, karena itu Yesus tidak seperti Musa, tetapi Muhammad seperti Musa. Itulah tadi 8 argumen yang tak terbantahkan. Sejak Domine tanpa daya menyetujui setiap permasalahan, saya berkata, "Domine, sejauh ini yang saya lakukan hanya membuktikan satu poin dari keseluruhan ramalan, membuktikan rangkaian kata lek untode. Seperti kamu atau seperti Musa, ramalan tersebut lebih banyak dari sebuah ungkapan berikut. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini." Penekanannya pada kata-kata dari antara saudara mereka, Musa dan kaumnya, orang-orang Yahudi, di sini ditunjukkan sebagai satu kesatuan ras dan sebagai saudara mereka tanpa ragu-ragu adalah bangsa Arab. Perhatikanlah kitab suci Injil menyatakan Ibrahim atau Abraham sebagai sahabat Tuhan. Ibrahim mempunyai 2 orang istri, yaitu Sarah dan Hajar. Hajar melahirkan seorang anak dan menamainya dengan Ismail. Lalu sampai usia 13 tahun, Ismail adalah satu-satunya anak. Ketika perjanjian disahkan antara Tuhan dan Ibrahim, Tuhan memberi Ibrahim anak laki-laki melalui Sarah yang bernama Ishak, yang sangat muda dibandingkan Ismail. Jika Ismail dan Ishak adalah anak dari ayah yang sama, maka mereka adalah kakak beradik. Karena itu, anak dari salah seorang mereka adalah saudara dari anak yang lain. Keturunan Ishak adalah bangsa Yahudi dan keturunan Ismail adalah bangsa Arab. Jadi mereka bersaudara satu sama lain. Injil pun menegaskan, dan dia Ismail akan menentang semua saudaranya. Kitab Kejadian 16 ayat 12. Dan juga, dan dia Ismail wafat dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kitab Kejadian 25 ayat 17. Anak-anak Ishak adalah saudara dari keturunan Ismail. Dengan cara yang sama, Muhammad berasal dari saudara bangsa Israel, karena dia adalah keturunan anak Ismail putra Ibrahim. Hal ini tepat sekali dengan ramalan tersebut, yaitu yang dikutip dari ayat Ulangan 18.
dari antara saudaramu. Ramalan itu jelas menyebutkan nabi yang akan datang yang seperti Musa harus tidak berasal dari anak-anak Ismail atau di antara mereka sendiri, tetapi berasal dari antara saudara mereka. Karena itu Muhammad berasal dari saudara mereka.